Bapak Ibu sekalian, kita masuk ayat 15 dari surah Ali Imran. Tapi sebelumnya saya memberikan review karena ini berkaitan dengan penggalan sebelumnya yang menyatakan bahwa manusia itu secara kudrati digoda oleh harta, tahta, dan wanita. Jadi kalau ada ungkapan hancurnya karir seseorang bisa karena wanita, hancurnya karir seseorang bisa karena ya hartanya sendiri, hancurnya seseorang karena difitnah oleh tahtanya sendiri, itu bukan kata pepatah, bukan kata siapa, itu kata Quran ya. Karena di dalam Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i. Makanya manusia itu bisa hanya dipais-paisi, hanya dihiasi dengan hubbus syahawat ya. Syahwat itu bisa karena satu minan nisa'i, karena perempuan ya. Kalau sekarang yang lagi trending ya layangan putus itu ya. Wal banina anak, dengan kalau tidak percaya orang itu sudah mulai ya, terutama di kampung-kampung itu kadang kalau anaknya iso kuliah itu nanti pamer-pamer sama tonggone, aku loh yo alhamdulillah anakku kuliah di Semarang yo. Sementara yang satu untuk bisa sampai SMA saja empot-empotan pamer antar anak, itu sudah diprediksi oleh Quran. Wal qanatiril muqantarati minadz dhahabi, harta emas, wal fiddati perak, wal khailil musawwamati binatang tunggangan, wal harsi dan tanah ya. Jadi kalau kemudian hari ini kita menyaksikan banyak fitnah karena harta, tahta dan wanita, nyata karena memang itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Nah, lalu kemudian masuk qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nah, katakanlah aku perlu mengabarkan kepada kalian. Lalu yang jadi orang baik itu yang bagaimana? Lilladzina taqaw inda rabbihim, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yang kelak mereka akan mendapatkan surga dan lain sebagainya. Kenapa di sini menggunakan lilladzina taqaw? Kenapa orang yang bertakwa? Kenapa bukan orang yang beriman? Berbeda. Kalau orang yang beriman itu dimensinya masih vertikal, jadi hubungannya itu masih kita dengan Allah saja. Tapi kalau lilladzina taqaw, tapi kalau takwa itu sudah buah dari iman. Makanya ciri orang yang bertakwa itu bukan orang yang cuma pakai baju koko, pakai kopiah, pakai sarung. Ciri orang yang bertakwa itu adalah dua. Lihat saja, hubungannya dengan Allah itu baik, ibadahnya sahih. Tapi hubungan dengan sesama makhluknya Allah juga baik. Itu aja cirinya aja. Jadi bukan orang baik itu orang yang setiap harinya itu hanya duduk di atas sajadah, nek perlu tidak usah kerja, ya kan? Bojone protes lah, aku mangan apa Pak? Insyaallah aku ibadah kok ana rezeki gitu kan. Gue diundang kendureng gitu. Jadi harap-harap kendureng, artinya kemudian jadi muslim yang pasif. Padahal orang takwa itu adalah orang yang aktif ya. Maka ciri orang yang bertakwa itu berprestasi ya, produktif, visioner. Kenapa? Karena hidupnya selalu berpikir bagaimana memberikan
kemanfaatan bagi sesama, orang yang bertakwa. Makanya kalau di khutbah itu karena rukunnya itu kan ajakan takwa. Tidak hanya melaksanakan perintah dan menjauhi, kan biasanya kan rutinitasnya kan itu ya. Mari kita melaksanakan perintah Allah dan tidak hanya sekedar itu. Takwa itu adalah ketika kualitas hubungan kita, relationship kita dengan Allah baik, tetapi dengan sesama makhluknya Allah, entah hewan, entah lingkungan, entah manusia, itu baik. Nah, makanya di sini Rasul memilihkan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Nah, termasuk ciri orang yang bertakwa itu alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Nah, ini yang bisa diterjemahkan dalam khutbah itu. Ya Allah, kami sungguh beriman. Ampunilah dosa-dosaku dan jagalah kami dari. Termasuk orang yang bertakwa itu adalah as-sabirina, orang yang sabar, was-shadiqina, jujur, wal qanitina, ahli ibadah, wal munfikina, dan orang yang senang berinfak, wal mustaghfirina bil ashar, dan dia siang malamnya itu untuk istighfar. Ya. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya di sini orang-orang yang bertakwa itu akan disaksikan oleh Allah, para malaikat, ya, sebagai orang yang meneguhkan keimanannya kepada Allah. Itu yang dimensinya vertikal, kan itu dimensinya vertikal. Sekarang yang dimensinya horizontal. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Ini memiliki makna dua, Bapak Ibu. Pertama adalah Islam di sini sebagai agama. Yang kedua adalah Islam itu sebagai sikap dan karakter. Islam itu kan secara bahasa artinya tunduk, rendah hati. Ya, Islam itu berserah diri kepada Allah. Makanya kalau ada orang beragama petentang, menurut saya itu menyalahi kodrat kata Islam itu sendiri. Karena kata Islam itu sebenarnya dimaknai bagaimana di dalam beragama itu tidak usah merasa benar sendiri. Ada truth claim, ada klaim kebenaran bahwa saya merasa yang paling benar sendiri. Memang repot Bapak Ibu kalau dalam beragama itu, apalagi kalau nyun sewu, gitu. Taunya itu sudah merasa paripurna dan kemudian itu dipakai buat menghukumi apapun, repot. Ya. Kalau kita hadis arba'in baru hadis 7, ada ratusan ribu hadis itu yang belum kita baca, gitu. Nah, lagi ngaji hadis arba'in 7, koyo-koyo harus menguasai hadis. Padahal hadis itu, makanya saya mengambil jalan tengah. Jangan bilang apa-apa itu tidak ada dalilnya. Bilang saja bahwa saya belum menemukan dalil. Karena terasa Bapak Ibu, semakin kita membaca ilmu-ilmu keislaman itu semakin semakin kesini kok semakin misteri semakin dalam. Saya dulu itu belajar Fathul Qorib itu saya kira itu sudah cukup. Ternyata di atasnya ada Fathul Mu'in. Ya. Ternyata semakin atas. Belajar fikih semakin kesini semakin rasa bodoh. Ya Allah, dulu kok belajar kok cuma begini gitu ya. Dulu bermadzhab cuma Syafi'i. Setelah itu belajar madzhab 4. Setelah madzhab 4 ternyata ada 10 ternyata ada 38 ternyata asal muasalnya ada 70. Jadi semakin kesini, kalau jenengan lihat ada kajian-kajian fikih di luar madzhab 4 itu kok tidak sampai ke kita, itu semata-mata karena memang di perjalanan usia itu karya-karya mereka itu ya lekang oleh waktu. Makanya
agama itu sebenarnya adalah al-Islam, ketundukan, berserah diri, lembah mana, ya, nggak usah nggak usah merasa bahwa kalau misalnya ini cocok itu nggak cocok tidak apa-apa kan gitu. Itu sebab apa? Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyana. Jadi uratnya itu ada di sini. Kenapa kok terjadi perselisihan pendapat? Kenapa terjadi konflik horizontal antara sesama pemeluk agama? Karena bagian dia berbuat dolim karena agama itu tidak dipahami. Karena orang yang mencoba memahami agama itu secara baik, Bapak Ibu, itu enak. Jadi pokoknya enggak lelah belajar. Ya, semakin kesini kita lihat saudara-saudara kita, apalagi di perumahan kan beda. Kalau di kampung sih relatif mungkin ya Pak. Di kampung itu biasanya musolanya atau masjidnya itu biasanya di pondok-pondok, di masjid NU. Berarti jamaahnya NU KB. Ini jamaah masjid Muhammadiyah. Ini biasanya Muhammadiyah KB. Biasanya kan begitu ya Pak. Nah, di kota tidak. Di kota itu semakin kehidupan kita sangat heterogen. Ya kan? Beda terawih itu ada yang berpendapat 30, ada yang berpendapat 8+3, ada yang berpendapat 20+3. Ya ada dalilnya semua itu. Ya kita mau subuhan, mau yang kunut, mau tidak kunut, ternyata semakin kita lacak yang tidak kunut ya ada dalilnya, yang kunut juga ada dalilnya. Tapi sholat wiridan ada yang banter, ada yang tidak banter. Yang tidak banter itu ternyata ada dalilnya, yang banter juga ada dalilnya. Ya. Antara azan iqamah ada yang pakai puji-pujian, ada yang tidak pakai puji-pujian. Ternyata setelah kita ngaca di dalam kitab Al-Fadhail itu ternyata puji-pujian habis adzan, antara adzan dan iqamah itu ternyata ada dalilnya. Dalil istihsan namanya mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Tapi yang enggak puji-pujian itu juga ada dalilnya, karena memang ya pada masa itu memang kenapa ada puji-pujian ya. Kalau cari dalilnya yaitu tadi mara'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun. Ternyata kearifan lokal, puji-pujian itu ternyata kearifan lokal supaya orang itu tahu ternyata masih ada suaranya Pak Pur, berarti ini subuhannya belum dimulai kan begitu ya. Kalau di Kauman, masjid Kauman itu subhanallah, istighfar, hamdalah, takbir. Kalau di masjid Kauman, kalau di MAJT itu kelihatannya ada puji-pujiannya. Kemudian di Baitur Rahman saya nggak tahu ya. Tapi prinsipnya adalah semakin kesini agama itu harus didalami secara serius. Sebab apa? Sebab agama itu sesungguhnya adalah rendah hati. Agama itu sesungguhnya adalah kasih sayang. Kalau Gus Dur bilang puncak dari agama itu adalah kemanusiaan, gitu. Jangan gara-gara ingin mengaktualisasikan agama lalu kemudian kita mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga kita diingatkan oleh Allah. Nah ini yang harus jadi penyemangat kita. Fa in aslamu faqad ihtadu. Jika di dalam beragama itu orang bisa menata hatinya, ya, bisa rendah hati, khusyuk, tawadhu, faqad ihtadu, maka dia akan mendapatkan petunjuk.
Tetapi wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Nah ini yang sering saya sampaikan di sini. Wa in tawallau, ketika orang yang engkau ajak itu mengo, dengan bahasa mengo Pak Habib. Mengo itu bahasa kitab yen wa in tawallau, lamun yen to mengo sapa wong, mengo berpaling. Kalau ada orang itu berpaling, sudah diajak dakwah gawe no juglo, ya, juglone wis resik, sound sistemnya anyar, ya kan? Ternyata tidak mau. Apa kata Allah? Fa innama 'alaikal balagh. Enggak apa-apa. Karena tugasmu itu wahai Muhammad al-balagh, hanya menyampaikan, hanya ngajak, hanya woro-woro, ya. Makanya dalilnya itu kan 'alaikal balagh, ya, 'alaikal balagh, tugasmu itu sesungguhnya adalah hanya menyampaikan, ya. Persoalan hidayah itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.